أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى رجل النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرلين وسيدتنا فاطمة زهراء سيد نساء العالمين وسيدتنا خادجة الكبرى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين نحسوا منهم وأساتذتنا ومشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نحسوا آباءنا وأمهاتنا إسرائيل وجدنا وجداتنا وخبنا وأقربنا وجميع الواجبات حقوق علينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع خوائج الدنيا والآخرة اللهم يسر أمورنا فإن تيسير كل ياسر عندك ياسر واغفر لنا ذنوبنا كله فإنك غافر ذنب العظيم. اللهم جملنا وأرم جمالنا وزكينا وأرم زكانا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. يا إله علمك كفنا عن السؤال اكفني بحق القرآن سؤالا وكرامك كافينا عن المقال وحاصل ما في ضميري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak tayangan ini, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Kita akan lanjut lagi tadarus kita, ngaji buku kita. Sekarang bukunya adalah ini, As-Sama'ilul Muhammadiyah karya Imam Tirmizi terkait dengan pribadi dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah lalu adalah terkait dengan saum sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi masih terkait dengan saum sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan baca dari hadis yang disampaikan oleh
Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu fi syahrin aksara min siyamihi fi Sya'ban." Jadi Rasulullah SAW tidak pernah saum pada bulan manapun yang lebih banyak saumnya di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW lebih banyak saum di bulan Sya'ban, mungkin hampir full lah, gitu, bisa dikatakan seperti itu. Yazid Ar-Rishik menyampaikan, sami'tu Mu'adata qalat qultu li Aisyata akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin. Qalat na'am. Qultu min ayyihi kana yasumu. Qalat kana la yubali min ayyihi soma. Aku pernah mendengar Mu'azzah berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum 3 hari pada setiap bulan? Aisyah radhiyallahu anha menjawabnya, betul, bahwa beliau senantiasa berpuasa tiap bulannya 3 hari. Aku bertanya lagi, pada hari apa saja beliau itu saum? Kemudian Aisyah menjawab, beliau tidak menentukan hari-hari untuk saum. Jadi Rasulullah SAW setiap bulannya saum, yaitu 3 hari dalam setiap bulannya itu. Tetapi tidak ditentukan kapan harinya itu. Kalau dalam yang kita sampai hadis itu, yang Ayyamul Baid itu ya, yang tanggal 13, 14, 15, yang bulan Qamariyah ya. Kita akan sampai lagi sekarang kepada masih sekarang dari Alqamah. Beliau berkata, sa'altu Aisyata akana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahussu minal ayyami syai'a? Qalat kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutiku. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW menentukan hari untuk sesuatu? Gitu. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, amalannya bersifat kontinu. Tidak akan ada di antara kalian yang mampu melakukan apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ditanya apakah Rasulullah SAW menentukan hari tertentu untuk melakukan sesuatu, Aisyah menjawab bahwa Rasulullah SAW amalannya bersifat kontinu. Dan kita tidak bisa mengikuti pola beliau. Jadi saking luar biasanya dan konsisten dalam melakukan ibadah. Nah, di sini hampir seluruhnya riwayat-riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita akan lanjut lagi kepada masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atu faqala man hadihi qultu fala fulanatan la tanamul laila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum minal a'mali ma tutikuna fawallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yadumu alaihi sahibuhu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW datang kepadaku datangnya dalam keadaan bermimpi ya. Daripada saat bermimpi ada seorang wanita. Rasulullah SAW kembali bertanya, siapa wanita ini? Jadi bertanya kepada Aisyah dalam mimpinya itu. Aisyah kemudian menjawab, si Anu, ia tidak tidur tadi malam. Jadi si Fulan lah gitu ya. Fulanah ya di sini. Maka Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah dari amalan-amalan sunnah semampu kalian. Demi Allah, Allah tidak pernah jemu dengan amalan kalian, sehingga kalian sendiri yang jemu. Adapun amalan yang paling disukai baginda Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang dikali oleh sahibul amal itu. Nah, di sini kita ketahui bahwa bahwa dalam pertemuan di mimpi itu Rasulullah SAW menyuruh kepada si perempuan itu, atau termasuk juga kepada Aisyah, untuk melakukan amalan-amalan yang mampu kita lakukan yang terkait dengan sunnah itu. Dan Allah Ta'ala itu menyukai amalan-amalan yang kontinu,
sampai kita betul-betul jenuh, sampai kita betul-betul bosan untuk melakukan ibadah yang disebut amalan-amalan itu. Jangan sampai demikian ya. Kita lanjut dulu sebelum kita mengulas. Abu Salih radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Aisyata wa umma Salamata ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalata ma dima alaihi wa in qalla. Jadi aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, amalan apa yang paling disukai baginda Nabi Muhammad SAW? Keduanya kemudian menjawab, baik Aisyah maupun Ummu Salamah menjawab, amalan yang terus-menerus diamalkan walaupun nampak sedikit. Oke, di sini kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Satu lagi hadisnya ini cukup panjang, kita akan bacakan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatan fastaka summa tawadda'a summa qama yusalli fakumtu ma'ahu fabada'a fastaftahal baqarata fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwada summa raka'a famakasa raki'an biqadri qiyamihi wa yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati summa sajada biqadri ruku'ihi wa yaqulu fi sujudihi subhana dzi jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati summa qara'a ala imrana summa suratan yaf'alu misla dzalik. Oke. Cukup panjang sekali ini hadisnya. Pada suatu malam aku bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bergosok gigi, bersiwak ya, yaitu. Kemudian beliau berwudu, kemudian beliau melakukan sholat. Maka aku pun melakukan sholat bersamanya. Oke, jadi Auf bin Malik itu begitu sholat. Beliau memulai sholatnya dengan diawali pada rakaat pertama itu dengan membaca surat Al-Baqarah. Wah, kita tahu kan surat Al-Baqarah suratnya yang panjang. Tiada dilewatinya ayat rahmat melainkan berhenti. Lalu beliau memohon rahmat, artinya mungkin terkait dengan doa, dan tiada dilewatinya ayat azab melainkan berhenti. Lalu beliau memohon perlindungan. Jadi kalau mendengar sampai pada ayat-ayat yang terkait dengan siksa dan sebagainya, beliau memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku, maka beliau bertahan dalam rukunya kira-kira sama dengan berdirinya. Mantap, luar biasa. Rukunya sama seperti posisi berdiri beliau, yaitu ketika membaca surat Al-Baqarah. Jadi panjang sekali bacaannya pasti. Pada rukunya itu beliau membaca subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Duhai maha suci, zat pemilik kekuasaan, kerajaan kebesaran dan keagungan. Mungkin diulang-ulang ya. Kemudian beliau sujud hampir lama seperti rukunya. Jadi sujudnya dia gak sama lama. Dalam sujud itu beliau membaca subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah gitu. Kemudian pada rakaat berikutnya beliau membaca surat Ali Imran. Kemudian surat lainnya dan surat lainnya beliau lakukan seterusnya seperti itu. Jadi sholat sunnahnya beliau itu luar biasa sekali, yaitu sangat panjang sekali gitu. Dalam sholat sunnah ya. Tapi kalau dalam surat wajib baru beliau itu sangat pendek sekali katanya. Kalau apalagi sedang berjamaah beliau itu. Nanti di salat sunnah ini kan salat sendirian, jadi beliau bisa lebih panjang. Bahkan di sini disebutkan tadi beliau rakaat pertama baca Al-Baqarah hafil fur, kemudian pada rakaat kedua baca Al-Imran full juga gitu. Luar biasa ya. Kalau kita kan cukup inna atayna kal kausar sama kulhu Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu ya. Oke. Dari sini kita bisa melihat ada garis yang menghubungkan dari beberapa hadis tadi,
bahwa yang beliau lakukan termasuk yang beliau sukai, pertama bahwa Rasulullah SAW dalam ibadah puasa yang terkait dengan sunnah, beliau melakukan ibadah puasa pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan, bahkan di bulan Sya'ban itu hampir full gitu. Nah di luar bulan itu beliau melakukan ibadah sunnah puasanya, puasa sunnahnya yaitu 3 hari sekali. Jadi 3 hari. Jadi ayamul baid lah kita sebutnya. 3 kali berturut-turut, 3 hari tapi tidak ditentukan kapan harinya begitu. Nah, yang kita beredar di antara kita adalah bahwa ayamul baid itu harus 13, 14, 15 begitu ya, kayak gitu. Setiap bulan komariahnya itu. Kemudian yang perlu juga kita ambil lagi pelajaran dari beliau, bahwa beliau itu dalam melakukan ibadahnya. Oke, terima kasih Alek yang sudah bergabung. Oh, Masya Allah ini sudah banyak yang bergabung ya. Robi, kemudian Rahma, terima kasih. Kemudian V19 ada Denny, Aliu, Hasanah, Masya Allah Hasanah, Bina, Apih, Imas, terus Alek juga terima kasih sudah bergabung. Ada Mapasa, Azura, kemudian Kucais. Bagus sekali. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini hanya saya hanya belajar aja, jadi berbagi aja, mudah-mudahan bisa diterima dengan sebaik-baiknya, atau misalkan kalau ada manfaat ya bisa diambil, kalau tidak ya mungkin bisa dikritik juga ya. Tadi baru sampai kepada yang terkait dengan bahwa yang paling disukai Rasulullah SAW itu amalannya adalah amalan yang kontinu, yang bersambung, yang terus-menerus misalkan. Nah yaitu ya yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hal ini adalah bahwa beliau puasa itu dalam setiap bulan itu ada puasa 3 hari, terus setiap bulan itu dilakukan. Nah itu yang kontinu seperti itu. Kita juga bisa melakukannya yang ibadah kontinu itu, misalkan kalau sholat udah jelas ya, sholat fardu mah kontinu ya, jelas. Misalkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan itu mah kontinu, udah sesuai tentunya. Tapi yang bisa kita lakukan yang terkait di luar itu, yang wajib, misalkan satu di antara amalan kita adalah membaca buku. Misalkan kita continue aja membaca buku, tapi bukunya ya buku yang berkait dengan agama, misalkan baca buku tafsir, buku fikih misalkan. Setiap kali ba'da subuh misalkan membaca buku 5-10 halaman gitu ya, kayak gitu. Nanti hasilnya di-share dalam bentuk review seperti ini misalkan. Atau misalkan kita bisa ba'da subuh itu baca Al-Quran 2 halaman misalkan, seperti itu. Ini seperti itu. Atau misalkan ba'da subuh itu kita baca wiridan yang biasa dibaca, misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Nah kalau dulu waktu di pesantren, misalkan di pesantren Darut Tauhid di ledeng yang Legar Kalau itu, biasanya kalau dibiasakan kalau ba'da sholat, kemudian setelah yang tasbihatu zahra itu yang subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, terus doa, langsung membaca Al-Quran sekitar 2 halaman setelah itu. Nah itu terus nanti kalau pada salat fardu lagi baca lagi. Jadi dalam sehari itu mungkin sekitar 2 kali 5 ada kira 10 halaman. 10 halaman mungkin bisalah nyampe sekitar 50 ayat begitu ya. Karena memang seperti apa yang disampaikan Imam Ja'far As-Shadiq itu, bahwa amalan kita kalau misalkan kita mau amalan kita dalam sehari-hari itu untuk membaca Al-Quran itu minimal membaca 50 ayat minimal. Mungkin bagian dari taklif ya, yang harus kita baca kalau Al-Quran itu minimal 50 ayat dibaca, maksudnya di reading begini, dibaca begitu 50 ayat. Kalau kita misalkan dalam sholat ya mungkin saya tidak tahu apakah masih bagian dari pembacaan atau tidak dalam sholat, tapi ini di luar mungkin. Jadi kalau di luar sholat mungkin makanya kita harusnya interaksi terus dengan Al-Quranul Karim dengan membacanya. Kalau kata Imam Ja'far As-Shadiq tadi disebutkan bahwa paling sedikit 50 ayat dalam sehari itu kalau kita ingin dekat kepada Allah Ta'ala gitu ya. Ya banyak manfaatnya lah kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak dan Ibu,
Itu yang bisa kami sampaikan. Tuh, oh ya, satu lagi yang ini menarik lagi, ternyata bahwa Rasulullah SAW itu dalam sholat sunnah, beliau itu sangat panjang sekali bacaannya, sampai satu surah ya, surat Al-Baqarah, kemudian rakaat kedua membaca surah Ali Imran, kemudian dalam ruku dan sujud itu hampir sama begitu. Jadi betul-betul beliau itu betul-betul menikmati ya dalam ibadah sholat. Kalau kita kan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan sebagainya, ya itu levelnya masih rendah lah kita. Tapi dibandingkan Rasulullah SAW, levelnya luar biasa. Jadi ya seharusnya kita berupaya aja, misalkan kalau dalam sholat yang fardu yang lagi sendirian, kita bisa baca surat-surat yang pendek atau surat-surat yang biasa lah ya gitu. Kemudian pada sholat sunnah yang kita kerjakan itu kita bisa membaca surat yang lebih panjang dan sebagainya. Itu pun kalau bisa, kalau tidak ya seperti biasa aja gitu ya. Dan ya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala juga tidak melihat pada banyaknya, tapi melihat pada kontinuitas yang kita lakukan. Misalkan setiap hari kita membaca buku, membaca Al-Quran dan sebagainya, ya tidak dibatasi lah jumlahnya dan sebagainya. Yang penting kita setiap hari ada yang dilakukan begitu. Tentu saja ada yang dilakukan setiap hari, misalkan pergi ke tempat kerja, ke toilet dan sebagainya ada, tapi bukan itu maksudnya, bukan yang harian seperti itu, tapi sesuatu yang terkait dengan agama gitu. Misalkan setiap hari sedekah senyum, misalkan ketemu orang senyum gitu, nah, itu juga, tapi harus kontinu dilakukan gitu, meskipun lagi tidak punya uang misalkan, atau lagi sakit hati dan sebagainya, ya senyum aja gitu ya. Kalau misalkan kita mendawamkan untuk biasa senyum dalam aktivitas yang terkait dengan aktivitas sunnah itu. Baik Bapak dan Ibu, kita sekarang masuk ke pembaca, karena hari ini hari Sabtu, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk membaca doa ziarah. Doa ziarah pada hari Sabtu itu doa ziarah yang dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bukunya Mafatihul Jinan ya. Oke, biasanya dibaca. Oke, siap ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke, cukup banyak. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu annaka rasuluhu wa annaka Muhammad ibn Abdillah, wa asyhadu annaka qad balaghta risalati rabbik wa nasahta li ummatik wa jahadta fi sabilillah bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa addaita alladhi alayka minal haqq wa annaka qad ra'ufta bil mu'minin وغلطت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنفذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله waj'al salawatika wa salawati malaikatika wa anbiya'ika wal mursalin wa ibadikas salihin wa ahlis samawati wal ardin wa ma sabahalaka ya rabbal alamin minal awwalin wal akhirin ala Muhammadin nabiyika wa rasulik wa nabiyika wa aminik wa najibika wa habibik wa safiyika wa safwatik وخصاتك وخليصاتك وخياراتك من خلقك وعاته الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة رفيعة وبعثوا مقاما محمودا يوبته به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد آتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله
واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibna bika ya habiba qulubina fama 'adhamal musibata bika haitsu qata'a anna wahyu wa haitsu faqadnaka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Sayyidana ya Rasulullah salawatullah alaika wa ala ali baitika tayyibin at-tahirin. Hada yaumu sabti wa huwa yaumuka wa ana fi dayfuka wa jaruka fa'rifni wajirni fa innaka karimun tuhibbud diyafata wa ma'murun bil ajarati fa'rifni wa sin diyafati wajirna wa sin ijaratana bimanzilatil la yamdaka wa indaka ali baitika wa min zalatihim indahu wa bimastawda'akum min ilmihi fa innahu akramul akramin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Muhammad ibn Abdillah. Assalamu alayka ya khiratallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sifwatallah. Assalamu alayka ya Aminallah. Asyhadu annaka Rasulullah wa asyhadu annaka Muhammad ibn Abdillah wa asyhadu annaka qad nasahta li ummatika wa jahadta fi sabili rabbika wa addaitahu hatta takal yakin. Fajazakallahu ya Rasulullah afdala ma jaza nabiyan an ummatihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad afdala ma sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma kun li walikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aidan hatta tuskinahu ardhaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan juga untuk kedua orang tua kita semua, juga untuk penulis dari buku As-Sama'ilul Muhammadiyah dan penyusun buku Mafatihul Jinan Syekh Ahmad Askumi. Kita doakan juga pemimpin di negeri kita, yaitu Presiden dan para menterinya, mudah-mudahan menjalankan amanah dengan sebaik-baik, sempurna dalam perkhidmatannya, dan juga para guru-guru kita dari mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi yang pernah kita belajar kepadanya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan pahala bagi mereka dan mengkarunia keberkahan dan ampunan atas segala dosa dan khilafnya. Kita doakan juga orang tua kita agar senantiasa berkah, senantiasa diampuni atas dosa-dosanya, bagi yang sudah meninggal dunia maupun masih ada, dan senantiasa diberi kesempatan untuk terus berkhidmat, terus melebarkan berkahnya, kemudian juga hidup dalam keadaan tentram, sejuk, damai, dan keadaan baik-baik saja dalam kehidupannya, termasuk juga diluaskan dalam rezekinya. Ala hadiniyah wa qul niyati salihah bi barakah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak, ya terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan paripurna pada kita semua. Terima kasih, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua.